Selamat pagi anak-anak, Shalom. Apa kabar hari ini? Pasti anak-anak semua baik ya. Nah, untuk itu anak-anak tetap jaga kesehatan, harus rajin cuci tangan menggunakan sabun, kemudian bersihkan pakai air yang mengalir ya. Nah, tetap jaga jarak, pakai masker ya. Nah, untuk itu anak-anak sebelum pelajaran mulai di hari ini, anak-anak jangan lupa berdoa ya. Oke, kita mulai dengan pelajaran hari ini. Tema 3, makanan sehat. Subtema 3, penting menjaga asupan makanan sehat. Materi pokok, cara menjaga kesehatan organ pencernaan. Gangguan pada organ pencernaan. Ya, seperti sudah dapat di subtema 1 dan subtema 2 ya. Nah, berbagai penyakit dan gangguan atau kelainan dapat menyerang alat pencernaan. Penyakit dan gangguan ini dapat disebabkan oleh kebiasaan mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Di bawah ini ada beberapa penyakit yang dapat menyerang alat-alat pencernaan. Ya, seperti anak-anak sudah dapat di minggu kemarin, mah radang lambung. Penyakit ini ditandai dengan mah atau radang lambung. Penyakit ini ditandai dengan gejala lambung terasa perih dan mual, disebabkan makan yang tidak teratur akibat asam lambung atau asam klorida yang dihasilkan untuk mencerna makanan melukai lambung. Nah, appendicitis atau radang umbai cacing. Radang pada umbai cacing ditandai dengan sakit pada perut sebelah kanan bawah, disertai dengan demam. Umbai cacing atau appendix adalah tonjolan kecil pada usus buntu atau sekum. Penyakit ini disebabkan adanya makanan yang masuk di appendix dan membusuk. Disentri. Penyakit disentri disebabkan oleh bakteri. Sembelit atau konstipasi. Gejala penyakit ini susah buang air besar. Penyakit ini disebabkan makanan yang kita makan kurang berserat. Contoh makanan berserat adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi kita harus banyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Memelihara dan menjaga kesehatan alat pencernaan. Rawatlah alat pencernaan agar terhindar dari penyakit dengan cara yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Jadi, mencuci tangan sebelum makan dapat menghilangkan kotoran yang menempel pada tangan, sehingga kotoran yang menempel pada tangan tidak ikut masuk bersama makanan yang kita makan. Harus makan teratur dan tepat waktu. Kebiasaan menunda waktu makan dapat menyebabkan gangguan pada alat pencernaan. Nah, seperti penyakit mah ya, untuk memelihara alat pencernaan sebaiknya harus makan yang teratur. Menggunakan peralatan yang bersih untuk makan dan minum. Jadi piring, gelas, sendok, dan garpu yang kita gunakan untuk makan harus bersih. Kemudian menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan cara menggosok gigi secara teratur ya. Jadi menggosok gigi sesudah makan dan sebelum tidur malam harus menggosok gigi agar terhindar dari sakit gigi ya. Kemudian mengurangi makanan yang mengandung gula dapat menyebabkan gigi berlubang sehingga dapat mengganggu alat pencernaan secara mekanis. Nah, anak-anak, selain itu juga kita harus makan makanan yang bergizi. Ya, makanan sehat adalah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang seimbang. Jadi, makanan yang mengandung karbohidrat, kita harus makan makanan yang mengandung karbohidrat ya, seperti nasi, kentang, singkong, jagung, dan roti. Ya, makanan yang mengandung protein, seperti protein hewani, ada telur, susu, keju, daging, dan ikan. Protein nabati, tempe, tahu, kacang-kacangan. Makanan yang mengandung lemak, lemak hewani, telur, susu, keju, daging, dan ikan. Ya, lemak nabati, kacang-kacangan, kemiri, minyak sawit, dan avokat. Kemudian mineral. Ya, dibutuhkan jumlah banyak natriumnya, kalium, kalsium, fosfor, dan magnesium. Dibutuhkan jumlah sedikit itu mangan, yodium, fluor, kobalt, dan zat besi. Nah, vitamin. Nah, ini ada vitamin A sampai ke vitamin K ya. Nah, penjelasannya di bawah ini manfaat vitamin. Manfaat dari vitamin A, menjaga kesehatan mata.
Manfaat dari vitamin B12 mencegah anemia dan penting untuk pertumbuhan. Manfaat dari vitamin C menjaga daya tahan tubuh, menjaga kesehatan gigi dan gusi. Manfaat dari vitamin D menjaga kekuatan gigi dan tulang. Manfaat dari vitamin E menjaga kesehatan kulit. Manfaat dari vitamin K mencegah penyakit gula dan tulang keropos. Ayo berkreasi. Nah, anak-anak, di sini setiap anak-anak ya, masing-masing anak-anak akan membuat diagram sistem pencernaan manusia. Nah, anak nanti sebutkan nama dan fungsi tiap-tiap organ di dalamnya. Ya, ada langkah-langkah di sini. Nah, buat diagram kosong ya, pencernaan tubuh manusia, pencernaan manusia itu. Kemudian anak-anak buat daftar organ-organ yang termasuk di dalam sistem pencernaan manusia tadi. Nah, setelah itu anak-anak menggambar organ-organ tersebut. Nah, anak-anak beri warna, kemudian anak-anak gunting ya. Gunting dan tempel pada diagram yang kosong, ya, diagram yang anak-anak gambar tadi. Ya, kemudian anak-anak harus urutkan dan tempel organ-organ tersebut pada diagram tubuh manusia yang kamu buat tadi atau anak-anak buat tadi. Nah, setelah itu anak-anak harus tuliskan fungsi dari tiap-tiap organ dengan rapi. Ya, pada kertas, bisa juga anak-anak pada kertas kecil bisa buat yang terpisah dan bisa digunting. Ya, anak-anak tulis di situ fungsi daripada tiap organ itu. Lalu anak-anak gunting dan bisa tempel dekat organ yang anak-anak buat tadi. Ya, nah contohnya seperti ada gambar di samping ini. Nah, ini contohnya seperti ini, anak-anak buat seperti ini. Ya, nah, nanti anak-anak buat contohnya seperti ini ya. Oke anak-anak. Nah, kemudian selama belajar, nah usahakan anak-anak membuat diagram sistem pencernaan itu dengan rapi, ya supaya semenarik mungkin. Ya, oke anak-anak, pelajaran kita sampai di sini. Selamat siang, shalom.